Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pemrograman kita di sesi kali ini. Nah, kali ini kita akan membuat fitur update ya. Sebelumnya kita sudah membuat fitur create dan read, dan sekarang kita akan membuat fitur update. Oke, kita akan langsung mulai. Nah, ini adalah halaman yang sebelumnya ya, yang sudah kita buat. Kita sudah membuat halaman read, di mana menampilkan seluruh data dari tabel to do. Kemudian bila kita klik view, itu akan menampilkan data masing-masing to-do yang kita buat. Kemudian kita juga sudah bisa membuat create new ya. Di sini kita bisa create sebuah data eh, di sini kita sudah bisa membuat sebuah to-do baru ya. Kita juga bisa upload image. Nah, sekarang selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah kita ingin melakukan update atau edit terhadap file yang sudah ada ini ya, terhadap. Nah, sekarang yang ingin kita lakukan adalah kita ingin membuat sebuah fitur baru, yaitu edit terhadap data yang sudah tersimpan ini. Oke, langkah pertama kita akan menambahkan button ya di sebelah kanan sini, yaitu button edit. Nah, kita buka kembali halaman indeks kita. Nah, ini awalnya cuma view button, sekarang kita akan tambahkan eh, button edit. Ya, kita akan menggunakan untuk edit, mungkin warnanya adalah em, kuning ya. Di sini kalau di eh, Bootstrap menggunakan warning. Kita lihat. Nah, sudah ada ya edit. Oke, sekarang edit ini kita akan mengarahkannya ke halaman update ya, ke halaman update. Nanti kita akan buat dan to-do ID-nya tetap di sini yang kita kirimkan. Sekarang kita buat file baru ya dengan nama update.php. Ya, nih. Di sini sudah ada update.php. Update ini isinya akan sangat mirip dengan create, teman-teman. Jadi, saya akan copy dari halaman create-nya kita, kemudian saya paste ke halaman update. Seperti ini ya. Oke, nah setelah selesai, sekarang saya akan ganti namanya, atau judulnya tepatnya ya. Em, Judulnya di sini ya, update to do data. Ya, kita coba lihat. Sekarang apabila saya refresh dulu, saya klik edit. Nah, sudah ya, update to do data. Dan di sini di bagian atas kita lihat to do ID-nya juga sudah terkirimkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menerima dulu to do ID-nya, ya. Oke, di bagian atas sekali, em, di sini saya akan berikan em, get ya to do ID. Nah, ini adalah yang akan diupdate. Update ID sama dengan get to do ID. Ya, saya berikan if dulu, if em, get ID tidak sama dengan null, ya, maka baru jalankan ini semua. Ya, tidak sama dengan kosong. Nah, gini teman-teman ya. Maka ini semua akan dipanggil dan dijalankan. Oke, saya akan tutup di sini. Ini ya. Nah, sekarang kita akan ambil dari database update ID ini. Ya, kita sudah punya functionnya. Kita akan menggunakan function get to do list with ID. Ya, copy di sini. Nah, eh, to do sama dengan get to do list with ID. Isinya adalah update ID ini tadi. Ya, function ini sebelumnya sudah kita buat pada saat kita membuat halaman read ya. Jadi kita bisa langsung menggunakannya kembali. Nah, sekarang di to do ini setelah kita membuatnya,
em, kita berikan if sekali lagi ya, in case tidak ditemukan datanya. Nah, ini jadi bila ditemukan datanya, jadi tidak sama dengan nol ya, maka berikut yang akan dijalankan. Hmm, Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang, em, nah ini saya akan keluarkan teman-teman. Yang untuk create now ini saya keluarkan dulu ya. Ya, seperti ini. Jadi form ini hanya akan ditampilkan bila ada to do ID yang terkirimkan. Nah, untuk submissionnya, prosesnya saya pindahkan ke atas. Oke, kita akan perhatikan yang ini dulu, yang tadi kita lupakan dulu ya. Jadi seperti ini ya. Kita akan tangkap dulu to do ID-nya yang dikirimkan melalui link ini. Ya, kita akan tangkap dulu. Kemudian di sini saya akan mengambil data dari database untuk ID yang terkirim tersebut. Kemudian bila datanya benar ditemukan, maka kita akan menampilkan formnya. Ya, di sini formnya kita tetap post actionnya, jangan lupa diganti menjadi update, yaitu halaman ini sendiri. Eng type-nya ya multi-part form data untuk memastikan bahwa kita bisa upload image atau file. Kemudian di sini to do. Nah, ini teman-teman. Di sini sekarang kita berikan value. Ya, value-nya apa? Value-nya adalah ini luar to do. Ya, kemudian namanya title. Oke, seperti ini. Terus ya, seperti ini ya. Jadi untuk input type ini, saya tutup dulu nih. Input type, text ya, di bagian input title, saya berikan ini isinya. Ya, biar kita tahu apa isi atau value sebelumnya. Oke, sekarang saya bisa copy ini aja. Kemudian saya lanjutkan ke bagian notes. Ya, kita ganti di sini notes. Ini namanya jangan lupa harus sesuai dengan yang ada di database ya. Nama atributnya atau nama kolom yang ada di database. Kemudian select saya lompati dulu reminder reminder date juga sama. Di sini adalah reminder date. Em, Input foto saya lompatin dulu. Oke, sekarang ke bagian select ini. Ya, di sini kan bentuknya adalah select. Nah, bagaimana menampilkannya? Di sini kalau dia sesuai, maka dia otomatis di sini misalnya nih, by groceries ini kan adalah family gitu ya misalnya ya. Maka ini mestinya yang ditampilkan otomatis family. Jadi kita perlu melakukan pengecekan. Nah, di sini kita lakukan pengecekan if ya, kita gunakan if apa? If to do ya, to do yang apa nih? To do yang kategori ID. Ya, kategori ID sama dengan ini yang value yang akan ditampilkan get kategori ID, maka em, kita akan menambahkan sebuah em, atribut di sini yaitu selected seperti ini teman-teman ya, selected. Nah, ini kita tampilkan di sini. Kita simpan di sebuah variabel dulu s gini misalnya selected ya kayak gini. Nah, awalnya s ini kita buat kosong. Oke. Jadi hanya akan diisi selected pada saat memang kategori ID-nya sama dengan kategori ID yang sedang ditampilkan. Nah, di sini kita ganti menjadi $S. Ya, kita tampilkan variabel itu di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba kita ke all to do, kita pilih yang family misalnya ya, that's birthday. Ya, nah sudah muncul ya family.
Oke, bukan lagi yang pertama important. Atau misalnya by MacBook Edit. Nah, ini juga sudah ya, study. Otomatis ini prepare for the final exam by MacBook, udah sesuai. Oke, oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil menampilkan datanya ya, tanggalnya juga sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan menampilkan image-nya. Untuk menampilkan image, saya coba copy dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan copy langsung aja. Jika tidak kosong atau foto ini ada isinya, maka akan kita tampilkan. Nah, saya akan pindahkan ke sini, di image sini, ya. Hmm, saya buat div dulu ya teman-teman ya. Div kelas MB3. Div image, ini sudah thumbnail benar ya. Oke, sekarang saya mau kecilkan dulu. Kita akan contoh dari ini ya, call MD. Oke, kita akan menggunakan call aja. Hmm, if class call MD3. Gini aja, call MD3. Ini mestinya sisanya nih. Hmm, div MB3. Coba ya teman-teman ya. Nah, sudah di sini. Oke, sekarang di sini call MD 9 berarti karena total 12 gridnya. Ya, nah ini di sampingnya ya sudah muncul seperti ini, sudah lebih rapi. Oke, sekarang kita akan tuliskan untuk image ini eh, fill only if you want to change. Oke, nah kita beri keterangan seperti ini ya. Hanya diisi bila ingin mengganti gambarnya. So, kita akan rubah bagian bawahnya, value-nya kali ini adalah update. Ya, ini adalah update now, nama buttonnya. Nah, sekarang kita sudah siapkan formnya. Sekarang kita akan masuk lagi ke bagian atas yang tadi ya, yang kita kopas. Ya, di sini kalau awalnya kita kopas dari halaman create itu jika button create now diklik, maka kita akan terima semua inputan ini dan kita olah. Nah, sekarang sama prosesnya, kali ini hanya bukan create now, tapi update now. Ya, sama seperti yang di bagian bawah ini. Jadi bila button update now diklik, maka kita akan mengambil semua inputan ya, input title, notes, kategori, reminder date ya. Kemudian jika foto juga ada isinya, mana di sini input foto ya ini, bila ada isinya, maka kita akan upload ulang image-nya. Oke. Di sini input foto semuanya masih sama ya. Ini keuntungannya teman-teman kalau kita menggunakan function, jadi kita tidak perlu menuliskan ulang, kita bisa menggunakan yang sudah ada. Oke, sekarang bila upload image-nya berhasil, nah kali ini teman-teman kita tidak lagi em, create to-do list baru, tapi kita update. Nah, update ini ada satu yang perlu kita tambahkan. Jadi sebelum submit di sini ya, saya akan menambahkan input hidden. Ya, ini sama seperti ini. Saya copy dulu ya yang di bagian teks. Nah, teman-teman input title value to do ID. Coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini teman-teman keluar angka satu ya di sini. Ini artinya ID dari data to do ini yang akan kita edit. Nah, kita tidak ingin ID ini tampil karena user tidak perlu tahu ya ID-nya berapa. Jadi kita bisa gunakan type-nya adalah hidden. Seperti ini. Nah, karena dia hidden, dia tidak akan ditampilkan.
Di sini jadi kita bisa hapus semuanya yang tidak terkait ya. Oke, kita hanya membutuhkan name-nya saja, name dan value. Cukup seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah punya eh, post to do ID. Sekarang kita terima juga datanya. Di sini namanya adalah to do, apa tadi namanya? Oh, ini kita sesuaikan. Input eh, ID ya. Name-nya input ID. Input ID seperti ini. Kita bilang to do, eh, sorry, updated ID ini aja. Ya, ID yang ingin diupdate. Nah, sekarang kita akan membuat em, function baru. Kali ini namanya update to-do list ya teman-teman ya. Update to-do list. Nah, masih merah karena kita belum buat. Nah, sekarang kita akan buat isi variabelnya masih tetap sama ya. Cuman ketambahan ini sekarang updated ID-nya. Kita tambahkan di depan sini. Seperti ini ya. Oke, nah, kita copy dulu biar tidak usah menulis ulang. Sekarang saya akan masuk ke controller ya. Nah, ini teman-teman, di controller di bawahnya create to do list ini saya akan buat function baru update update to do list. Ya, ininya masih sama, yang lain saya akan copy. Nah, saya copy dulu, kemudian ini saya pindahkan ke sini. Oke, update existing to do list data in the database. Ya, parameternya kita tambahin tadi ada to do ID. Ya, oke. Returnnya sukses or not ya. One or false ya, atau error. Nah, sekarang ini perintah SQL-nya harus kita ganti. Kali ini perintah SQL-nya bukan lagi insert, tapi adalah update. Nah, seperti sebelumnya, untuk menghindari kesalahan penulisan, saya akan eh, mengambil dari PHP MyAdmin langsung. Sini root, saya mau login dulu. Oke, di to-do list, saya akan pilih salah satu em, file yang ada ya di sini. Misalnya yang pertama ini ya, saya akan edit by cake for mom ya, by flower misalnya. Flower for mom, it's mom birthday by flower. Oke, seperti ini. Kemudian image-nya eh, saya ganti flower ya, misalnya seperti ini. Tanggalnya juga saya ganti. Ini saya ganti semuanya teman-teman ya, biar kita bisa mendapatkan em, apa namanya, query yang lengkap. Oke, ini kategori juga saya ganti. Oke, go. Nah, ini query-nya ya. Query-nya seperti ini. Saya akan copy dulu. Ini perintah query-nya. Saya pindahkan kembali ke sini. Oke. Nah, update to do set perintahnya ini ya. Kalau kalian perhatikan, ini set. Ini adalah title, nama kolom pertama atau nama atribut pertama, notes nama atribut kedua, kemudian foto, reminder date, kategori ID, where, ya, to do, ID sama dengan satu. Nah, sekarang tinggal kita gantikan nih, ya. Ini bisa kita hapus dulu sisanya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang update ID, ini kita pindahkan di sini, di bagian ID ini, ya. Kemudian title, kita pindahkan di sini, notes, di sini, ya. Foto, em, itu adalah image location nantinya, ya. Nah, kemudian kategori ID,
Dan yang terakhir adalah reminder date-nya. Sudah selesai teman-teman. Hanya saja perlu diperhatikan begini, ada kalanya di sini eh, user itu hanya mengubah misalnya cuma namanya saja, tapi image-nya tidak dirubah. Sedangkan di sini kita lihat bila image-nya tidak dirubah, maka otomatis field ini kosong. Nah, kalau field ini kosong, kemudian kita kirimkan di sini, ya di bagian update ini kita kirimkan, maka di sini juga image location-nya kosong teman-teman. Maka di bagian controller ini image location-nya juga akan diupdate dengan null. Otomatis gambarnya jadi hilang, ya. Nah, kita tidak ingin ini, makanya di sini kita akan tambahkan sebuah condition, ya. Em, Update foto sama dengan kosong dulu, ya. Kita kosongin dulu seperti ini. Kemudian kita berikan ya, if image location, ya, tidak sama dengan kosong, oke, maka kita akan jalankan perintah ini, ya, eh, update foto sama dengan hmm, ini teman-teman. Ya, jadi update foto, jadi eh, penggalan string di sini yang foto sama dengan image location ini akan kita jalankan hanya bila foto ini atau image location-nya tidak kosong. Nah, sekarang kita tambahkan lagi di sini, ya, mungkin di sini di bagian akhir ini, jadi sebelum akhir kita tambahkan update foto ini, yang artinya awalnya dia adalah kosong, bila tidak diisi akan tetap kosong, bila ada isinya maka akan diganti dengan foto sama dengan image location dan dijalankan perintahnya. Ya, oke. Sekarang kita sudah edit perintah SQL-nya. Nah, ini tidak perlu lagi insert ID, ya. Kita cukup lakukan seperti ini. Sudah, saya sudah selesai teman-teman. Ya, sekarang kita akan kembali lagi ke halaman update kita. Nah, kita sudah bisa panggil update to-do list, ya. Ini tidak lagi dikembalikan ke inserted ID, ya. Dia tidak mengembalikan apapun, dia hanya melakukan update. Oke, nah, bila sudah diupdate, dia akan kembali ke header ini tadi. Nah, tapi kali ini bukan lagi inserted ID, tapi updated ID. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba sekarang by by pensil yang tadi edit nih ya pensilnya. Sekarang kita coba edit by pensil by repensil seperti ini. Kita lakukan update. Ups, masih salah. Filenya tidak terupload karena tidak ada isinya. Undefined array key 7 id update 41. Oh, oke. Di sini kita menggunakan iset aja. Ya, iset. Jadi untuk pengecekannya kita menggunakan iset. Ya, seperti ini. Kita ulangi. Di sini kita lakukan by red pencil update. Eh, File tidak terupload. Dia dia bilang tidak ada file yang terupload. Jadi untuk pengecekan di sini saya akan tambahkan ya, bukan hanya files input foto, tapi eh, saya akan menggunakan seperti ini, input foto, kemudian langsung name-nya, bila name-nya ada ya. Nah, mestinya kalau ini ada, maka baru dijalankan upload foto ini tadi. Oke, oke, kita coba ulang. To do by pencil, edit,
diganti jadi by red pencil update. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk update eh, gambarnya ya. Nah, di sini di by red pencil, saya akan pilih sebuah file. Di sini sudah saya siapkan sebuah blue pencil. Ya, di sini akan saya beri nama by blue pencil. Oke, blue pencil for final exam sebagai notes-nya. Ini saya kembalikan ke study. Tanggalnya saya rubah ke 1 Juli. Ya, 1 Juli. Dan file image-nya juga diganti. Kita klik update. Oke, nah seperti teman-teman lihat sudah diganti ya. By Blue Pencil, kategorinya study, Blue Pencil for Final Exam, tanggalnya 1 Juli. Dan gambarnya juga sudah berubah. Oke, dengan begini kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah fitur update untuk halaman to-do list kita. Ya, cukup sederhana ya teman-teman.